Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat sore, dan selamat siang. Bagi teman-teman kalian yang sedang menonton di tempat dan waktu yang berbeda. Kembali lagi bersama saya Sukma Wijaya di Cerita Anak Rantau. Jadi kali ini aku mau bahas tentang hal-hal penting bagi kalian yang akan melakukan penerbangan pertama internasional. Contohnya bagi kalian yang akan melakukan pekerjaan ke luar negeri atau kuliah atau mungkin studi atau apapun itu, yang penting kalian ini adalah pertama melakukan penerbangan internasional. Sudah dipastikan pasti kalian sudah mencari dari informasi-informasi media sosial yang kalian punya, dan kalian sudah mencari atau sudah prepare sedemikian rupa. Semoga dengan adanya video ini menjadi lebih jelas dan lebih detail lagi ya teman-teman. Sebenarnya untuk video atau pembahasan kali ini saya bagi menjadi dua video ya teman-teman, karena cukup panjang untuk dibahas. Tapi kali ini yang akan saya fokuskan adalah yang sudah saya rangkum di buku saya, yaitu adalah tentang barang yang tidak boleh dimasukkan ke dalam koper. Ke dalam koper yang akan nanti masuk ke bagasi kalian. Dan kenapa barang ini tidak boleh masuk ke dalam koper? Alasannya kenapa nanti kita jelaskan di sana ya teman-teman. Jadi, ketika kalian akan melakukan perjalanan secara internasional, tentu kalian sudah mempersiapkan barang-barang kalian dengan sangat-sangat lengkap. Mulai dari seperti dokumen yang penting, atau obat-obatan pribadi kalian, atau sejenis barang berharga kalian, mungkin barang-barang yang akan kalian perlukan di sana. Tapi di sini ada beberapa barang yang sebaiknya atau sangat dilarang sekali untuk dimasukkan ke dalam koper. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah dokumen penting. Dokumen pentingnya itu seperti paspor, visa, KTK-LN bagi kalian yang akan melakukan pekerjaan di negara tujuan kalian, atau dokumen yang berkaitan dengan identitas kalian seperti surat kontrak kerja ketika kalian melakukan perjalanan sebagai TKI atau tenaga kerja dari Indonesia, atau surat keterangan dari kampus kalian bagi kalian yang akan melakukan studi ke sana. Tapi paling penting di sini adalah visa dan paspor ya teman-teman. Visa dan paspor ini adalah salah satu dokumen identitas yang akan banyak ditanyakan sekali, apalagi kalian yang melakukan perjalanan pesawat secara transit. Ini pasti akan sangat dibutuhkan. Dan ketika transit itu memang kita terkadang punya waktu yang panjang dan punya waktu yang sangat mepet dengan keberangkatan pesawat selanjutnya. Maka dari itu paspor dan visa ini sangat dilarang untuk dimasukkan ke dalam koper. Kenapa? Karena ketika paspor atau visa dokumen penting lainnya sebut saja, kalian masukkan ke dalam koper dan koper kalian itu masuk bagasi, sedangkan kalian harus melakukan transit di negara transit kalian. Tetapi koper kalian ini langsung dikirim menuju negara tujuan kalian. Tetapi di negara transit ini membutuhkan validasi paspor dan visa tentunya. Tetapi dokumen penting tersebut ada di dalam koper kalian. Itu akan menjadi big trouble atau masalah yang sangat besar ketika hal itu terjadi teman-teman. Seperti contohnya ketika kalian akan sampai di negara tujuan kalian, setelah kalian turun dari pesawat, kalian akan melewati proses imigrasi, dan yang pertama ditanyakan adalah paspor dan visa tentunya. Tetapi paspor dan visa kalian ada di koper, dan itu gate keluar dari teman-teman sama koper itu berbeda teman-teman. Jadi itu akan menjadi big trouble atau permasalahan yang cukup menyita waktu tentunya. Dengan demikian, mungkin bisa dikatakan ketika paspor atau koper kalian dan kalian ini berselisingan, sampai bisa dikatakan kan bakal ditahan dulu di bandara tersebut teman-teman. Jadi perlu diingat untuk dokumen penting. Lebih baik kalian menyiapkan seperti mini bag seperti tas kayak gini untuk menyimpan paspor dan dokumen yang mungkin bakal ditanya di imigrasi seperti paspor, KTK atau apapun itu yang berkaitan dengan identitas, atau kalian bawa carry bag yang mungkin gak cukup besar tapi cukup mudah dan nyaman untuk seperti macam tutup buka seperti itu. Dan perlu waspada juga ya untuk tas kecil kalian itu. Jangan sampai hilang tentunya, apalagi sampai ketinggalan, karena kadang kita lupa
nyimpan sesuatu tapi kita lupa untuk ambil baliknya seperti itu teman-teman. Jadi perlu diingat, dokumen-dokumen penting tuh jangan dimasukkan ke dalam koper dengan tujuan ketika kalian membutuhkannya kalian gampang untuk mencarinya, dan itu akan mempermudah jalan atau perjalanan kalian menuju internasional atau menuju negara tujuan kalian tersebut. Yang kedua, power bank. Power bank ini sangat dilarang sekali untuk dimasukkan ke dalam koper. Kenapa? Karena ditakutkan akan terjadinya gesekan. Kalau yang saya baca sih itu kayak terjadinya apa namanya? Karena mungkin banyak berita-berita yang memberitakan akibat power bank ini ada koper yang meledak karena mengandung salah satu baterai lithium kalau tidak salah seperti itu, karena mungkin ada listrik di dalamnya teman-teman yang akan menyebabkan power bank ini meledak seperti itu. Jadi jangan sampai kalian masukkan power bank ke dalam koper teman-teman, karena itu sangat berbahaya sekali tentunya. Mungkin kalian bisa bawa tapi jangan dimasukkan ke dalam koper. Untuk info jelasnya kalian bisa nanti cek informasi di peraturan-peraturan atau barang yang dilarang dimasukkan ke dalam koper ada di salah satu webinar, nanti saya masukkan di dalam deskripsi ya teman-teman. Yang ketiga, barang berharga. Contohnya seperti laptop, kamera, mungkin perhiasan, atau yang menurut kalian itu barang yang sangat berharga, yang bernilai ya teman-teman. Selain itu selain akan menjadi hilang, ada kemungkinan hilang, mungkin ada kemungkinan juga untuk rusak. Karena sebagaimana kita ketahui, beberapa barang berharga yang dimasukkan ke dalam koper setelah kopernya itu masuk ke dalam negara tujuan kita, bahkan banyak kasus-kasus yang menemukan kopernya itu dalam keadaan tidak seperti awalnya, atau dalam keadaan rusak, atau dalam keadaan koper tersebut sudah jebol seperti itu, atau sudah terbuka. Dan ketika kita cek, barang tersebut sudah tidak ada. Karena di sini bukan hal yang sudah tidak ditutupi lagi ya untuk di hal dalam penerbangan ini terkait barang berharga itu. Selain biasanya rusak, hilang seperti itu. Mungkin nggak semua maskapai seperti ini, tapi kalian tetap juga harus waspada. Namanya sial tidak mengenal waktu ya teman-teman. Karena sebagaimana kita ketahui juga, terkadang petugas di bandara ini memperlakukan koper kita tidak sebagaimana mestinya, atau mungkin bisa dikatakan mereka melempar dengan sangat keras atau membantingnya gitu, dan membuat koper kita itu rusak, dan hasil barang yang ada di dalamnya seperti kamera dan laptop atau apapun yang ada di dalam itu rusak seperti itu. Yang keempat itu adalah cairan pemutih atau alkohol ya teman-teman. Cairan pemutih ini sangat tidak boleh dibawa di dalam koper, dan alkohol itu juga tidak boleh, tapi dengan kadar lebih dari 70% kalau tidak salah. Nanti saya untuk lebih jelasnya nanti saya jelaskan lagi, karena ini juga saya masih ngerangkum, nanti ada di part 2 selanjutnya. Yang kelima ada minuman bersoda teman-teman. Minuman bersoda ini memang tidak boleh dibawa di dalam koper, itu akan merugikan kalian sendiri, bisa jadi atau akan merugikan maskapainya. Seperti contohnya minuman bersoda ini akan meledak ketika kalian berbeda tekanan udara yang ada di atas, karena ketika di bawah dan kalian naik terbang ke atas, tekanan udara itu akan otomatis berbeda dan membuat si soda ini meledak, kaleng soda ini. Jadi jangan sampai masukkan kaleng bersoda ke dalam koper. Yang keenam, obat-obatan teman-teman. Lebih penting sih obat-obatan pribadi atau mungkin obat-obatan yang bakal kalian perlukan selama perjalanan kalian, yang sering masuk angin atau sering kedinginan atau yang suka tiba-tiba panas dingin meriangan. Usahakan untuk obat-obatan ini dimasukkan ke dalam carry bag atau tas gendong, tas kecil, atau dimasukkan ke dalam tas yang memang bisa dijangkau sama kalian selama perjalanan. Jangan dimasukkan ke koper, karena ketika kita sampai di negara tersebut dan kita merasa tidak enak badan atau sakit kita kambuh seperti itu, hal yang tidak mungkin adalah kalian membuka koper yang kalian pun sendiri tidak tahu koper kalian sudah sampai mana seperti itu. Karena terkadang ketika kalian memiliki maskapai yang mempunyai transit perjalanan,
bisa jadi berbeda dengan koper kalian yang memang langsung sampai ke tujuan negara tersebut seperti itu. Jadi untuk barang-barang apa namanya, barang yang seperti obat-obatan ini sangat dianjurkan untuk dimasukkan ke dalam carry bag atau dibawa ke dalam kabin kalian seperti itu teman-teman. Nah, jadi itu yang menurut aku setelah aku menjalani maksudnya perjalanan secara internasional, barang-barang yang memang harus dibawa atau dimasukkan ke dalam koper dan barang yang tidak boleh dimasukkan ke dalam koper seperti itu teman-teman. Tentunya mungkin informasi ini sedikit agak belibet atau kurang jelas bagi teman-teman, tapi kalau misalkan kalian memang masih agak sedikit ngeganjel, masih punya banyak pertanyaan tentang terkait perjalanan internasional, kalian bisa langsung komen aja, jangan lupa di like, di subscribe juga, atau mungkin kalian bisa kunjungin Instagram aku, linknya ada di deskripsi nanti. Kalian bisa tanya sepuasnya tentang pekerjaan, bisa tentang syarat-syarat cari kerja di sana juga bisa, atau tentang apapun yang akan kalian pertanyakan seputar hal di luar negeri, kalian juga bisa langsung tanyakan lewat DM Instagram saya seperti itu teman-teman. Mungkin kalian ada yang baru sampai di negara tujuan kalian dan kebetulan itu negaranya sama dengan saya, mungkin kalian tidak punya teman, kalian bisa kontak saya, nanti kita bisa komunikasi bareng atau jalan bareng, main bareng, tentunya bisa ketemuan lah istilahnya kalau misalkan kalian memang tidak punya kenalan di sini seperti itu. Tentunya bagi kalian semua yang sedang melakukan menjalani proses mencari kerja ke luar negeri atau sedang di dalam tahap interview atau bahkan ada yang sudah tinggal menunggu jadwal penerbangan saja, semoga proses kalian semua lancar sampai ke negara tujuan kalian, semuanya dilancarkan dan semoga semuanya sesuai ekspektasi kalian ya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk jangan menyerah intinya, dan jangan lupa juga kalau kalian sudah memilih untuk bekerja ke luar negeri, tandanya kalian sudah siap dengan konsekuensinya. Tetap semangat, terus berjuang, jangan menyerah, sakit-sakit dikit gak apa-apa. Tapi jangan lupa makan juga, jangan kepikiran terus orang di kampung, karena kalau kita banyak pikiran nanti bakal sakit ke kitanya. Tapi jangan lupa juga untuk sering ngasih kabar sama orang kampung ya teman-teman. Dimanapun kalian merantau, baik itu masih di Indonesia atau di luar negeri, tentunya kalian jangan lupain orang-orang yang ada di kampung halaman kalian ya teman-teman. Karena sedemikiannya mereka juga adalah orang-orang yang doain kita untuk kesuksesan kita di sini. Apalagi tentang orang tua kalian nih, ini hal yang harus kalian selalu ingat ya teman-teman. Dan congratulations buat semua teman-teman yang akan melakukan penerbangan dalam waktu dekat ini. Semoga penerbangan kalian lancar, pekerjaan kalian lancar, dan kalian disehatkan badannya, dan selamat berjuang, selamat bertahan hidup di negara orang yang culture-nya sangat berbeda. Semoga kalian bisa terbantu dengan adanya konten seperti ini. Sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Atau ada pertanyaan yang perlu kita bahas di sini, kalian bisa komen. Jangan lupa like dan subscribe juga channel YouTube aku. Sampai ketemu lagi di waktu dan kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.